alhamdulillah kita telah mendengar di sana arahan dari mama kita, Mama Yus, Datuk Parapatiah Nasabatang, cukup sangat menyenangkan hati di sana. Tapi kita bawa pulang Pak Abana ada di ranah Minang dan Mbak Abana apa peranan Bunda Kandungku di tengah-tengah masyarakat. Alah kita dengar tadi sana. Mungkin dalam hal itu sana ada pulau dari bunda-bunda kita yang kawatannya kawa mak datua. Jadi dalam hal itu kita minta dulu dan sana uniang pertanyaan-pertanyaan dari bunda-bunda Kandung dari Kota Padangko. Kita minta dulu Bunda Yosa untuk dapat bertanya tentang keseharian dari peranan Bunda Kandung ataupun ada istiadat yang lainnya. Di sana kita dengar dari Bunda Yosa. Datuk Parapatiah Nasabatang yang ambo hormati, ambo dari tahun 85 lah punya kaset-kaset datuk tentang adat, tentang Salingka Negari, tentang harta pusako dan tentang sejarah. Kapatang ambo dapat pelajaran tentang bagaimana nikah sasuku. Kemudian ambo dapat pula pelajaran alam takabang jadi guru, guru ke Batang Pisang jo ayam. Ya, betul ya. Jadi pada saat ko ando nantakana di hati ambo di atas yang mana pada akhir-akhir ko orang ndak mengerti tentang hukum faraid. Hukum faraid adalah hukum tata cara membagi harta pusako. Kini biasanya awak di Minang, harta pusako tu paling banyak jatuh ke anak padusi. Tentu jawabannya ada berikut ini Mak Datuk sampaikan. Ternyata kini saudara laki-laki harus dapat lo Mak Datuk. Kalau indak dapat rumah gadang dicancang. Iko banyak nan awak dapat kini karena adat tu ndak mengerti orang basamo kodok. Jadi ateh jawaban Mak Datuk ambo ucapkan terima kasih banyak dan iko sangat penting kami bawa untuk ke Padang untuk kita ranah Minang supaya awak jangan bercakap baru sana. Dia ateh jawaban Mak Datuk dengan 10 dari ambo minta terima kasih, mohon maaf. Ada pantun Cik Mak Datuk. Langit cewang udaro ange, basamu hati urang majamu. Kami datang karena samangai, sanang hati kami batamu Jemaah Datuk Kiariko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang banyak masyarakat intelektual, kaum-kaum yang terpelajar mengatakan bahwa ajaran Islam kok banyak berbenturan dengan agama Katolik. Apa maunya? Seperti tadi, mungkin untuk padusi saja. Sedangkan melukung paraid adalah laki-laki namanya 2 banding 1 antara laki-laki di padusi kan itu. Itu hukum agama tu. Nah kini dia geng ke perempuan sadonya. Berarti salim mana nikah bau kepada laki-laki dimanjo ke mana orang padusi. Mungkinnya jatuh. Nah, orang juga mengatakan bahwa kawin sesuku mungkin tak boleh. Di agama kan boleh ya, di negara boleh ya. Adat membuat suku itu melanggar agama tuh katanya kok. Nah, jadi banyak hal-hal demikian dan mengatakan merasa adat awakku banyak berbenturan dengan syarak dengan agama. Di Padang sendiri yang mau mendengar kabar bahwa ada seorang khatib masjid, khatib di Jumat, mengatakan orang Minangku dari dulu sudah orang Minang Kabau dari dulu adalah orang-orang munafik. Oleh karena itu tobat nasuhala, tobat apanya? Ya, supaya awak terhindar dari dosa. Orang nak nama membantah karena dalam Jumat tak boleh mengecek. Nah buktinya katanya, walaupun harimau dalam parwi, kambing juga teman-teman. Perbedaan antara dalam parwi yo antara luar dan dalam itu tidak sebagaimana ada yang disampaikan, maka itu adalah tanda-tanda orang munafik katanya. Jadi banyak dakwaan orang dan kini berbagi kepada harato tadi. Kalau sepindah lalu dicari bahwa memang adat itu pula melanggar agama. Hukum faraid mengatakan dalam surah An-Nisa bahwa pembagian
waris dari seorang yang meninggal adalah kepada anaknya, padusi sebagian, laki-laki 2 bagian. Nah itu hukum itu. Kemudian nama yang diwariskan itu, nah itu pokok masalah. Ada lo arato pribadinya, aratonya seorang tidak masyarakat dia orang. Itu yang jatuh karena dan itulah yang dihukumkan dalam syarat supaya waris itu jatuh kepada anak, bukan kepada kemenakan. Ini ada arato mati seseorang, kemudian inyo meninggalkan warisan. Warisan nama, warisan harta pencarian. Pusako tinggi bukan pencarian inyo, harta pusako tinggi itu bukan milik pribadi tapi milik orang banyak, milik bersama, milik kaum. Jadi kama warisannya diaturlah oleh adat bahwa diwariskan kepada keturunan dan padusi. Jadi ulunya kalau jalan itu, maka dua muaronya karena ulunya ulunya satu syarat mengaturkan bahwa nan diwariskan itu adalah harta pribadi atau pencarian tidak masyarakat juga. Kemudian harta pusaka tinggi itu adalah harta kaum nan turun temurun, tidak tahu si ada mana rupa dulu, sebenarnya kita menerima amanah saja. Maka disitulah perbedaannya. Nyo punya jalur sendiri-sendiri, agama punya adat. Kemudian diprotes, bah kami tidak dapat laki-laki. Iya aturan adat macam itu. Laki-laki kok cuma mengawasi, melindungi, menguasai, tapi nam bermilik untuk dimanfaatkan adalah padusi yang keturunannya. Jadi kalau dipertanyakan itu panjang kaji juga ya. Bah untuk padusi saja kan itu. Itu pertimbangan nenek mama dulu bahwa perempuan itu lemah di dalam tenaga, kadang-kadang lemah dalam berpikir. Dan ini adalah dipimpin oleh laki-laki. Arijal lu kuamu nalani, laki-laki itu pemimpin bagi wanita, itu yang dipimpin ibu-ibu. Oleh karena itu dijamin anggotanya bahwa ibu kandung dan anak-anak yang produksi itu adalah tanggung jawab daripada mama dan suku dan adai. Iko diberi subsidi oleh adat. Betarupo kan sawah barambah ka rimbo ya silakan kalian pakai. Garaplah ya suami kalian, itu anak-anak kalian. Rumah gadang ndak ka mengontrak, ndak ka menyewa dibuat hanya di mama tunggu saja. Kemudian harta keturunan adat tadi adalah jatuhnya karena padusi. Dan tidak ada hak laki-laki untuk memiliki harta pusaka tinggi. Aturannya lah macam itu. Jadi kalau orang memprotes, kesiapan protes lah kepada nenek mama yang punya adat, dan itu jalurnya kan ada. Tidak bisa merentah-rentah surang. Ada mama pakai waden matur yo. Tapi mama tidak boleh membawa ke rumah ini. Bah, itu aturan macam itu. Nah, dalam hal itu hendaknya orang yang paham dengan agama, paham dengan adat, barulah yang membuat komentar, barulah yang membuat suatu tindakan. Oke, di sana alhamdulillah Allah kita saksikan bahasamu acara silaturahmi bahasamu Mak Datuk gitu, Mak Datuk Yus Parabatiah di Kabupaten Agam di Meninjau di sana. Kini kok kita Bundo Kanduang Kota Padang bahasamu Bundo Kanduang KBRC Kabupaten Agam telah bersilaturahmi bahasamu Mak Datuk gitu, Mama Yus Datuk Parabatiah. Nah, alhamdulillah lah banyak ilmu dan dapet di dusana-dusana gitu atau bunuh-bunuh gitu untuk dibawa ke Padang untuk dapet kita terapkan keseharian Baabana tentang adat di Minangkabau ko. Dan kami dari KBRC Kota Padang mengucapkan terima kasih kepada Mak Datuk Basatu Tuo atau Bundo nalah manarimo kita disiko memberikan ilmu untuk Bundo Kandung Kota Padang. Terima kasih banyak Mak Datuk. Kami doakan dari Bundo Kandung Kota Padang semoga Mak Datuk sehat-sehat selalu. Supaya Mak Datuk lebih kuat
hendaknya untuk nagari, untuk kampung, untuk ranah Minang Mak Tua. Kami selalu berdoa Mak Tua kepada Nang Kuasa, semoga pada Tua bersatu bundo sehat selalu hendaknya. Dari Bendokando Kota Padang Mak Tua mungkin ada saketek Mak Tua untuk Tali kopi. Oke, sama kita ke pulang lah ke Padang kita ala di halaman rumahnya di kediaman Mak Datuk Yus Parapati ya. Nah di sana kita bersama di sana mengakhiri perjalanan kita ke Kabupaten Agam yaitunya di kediaman rumah Mak Datuk Yus Parapati ya. Kita mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.